with that. The 2024 season eliminated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola Timnas Indonesia. Kali ini kabar tentang pelatih kita Sintayong, guys. Tidak ada angin, tidak ada hujan, kepala pelatih kita Sintayong dipecat oleh PSSI. Entah apa yang terjadi di layar belakang dari para pengurus-pengurus PSSI ini yang memberhentikan Sintayong. Kita semua tahu Sintayong datang ke Indonesia menukangi Timnas Indonesia. Pada waktu itu Timnas Indonesia berada di posisi peringkat 170-an ranking FIFA, guys. Seiring berjalannya waktu sekitar 4 atau 5 tahun, perkembangan pelan-pelan sudah terbentuk. Dan akhirnya Timnas Indonesia bisa berada di posisi 125 bahkan, dan sekarang berada di 130 ranking FIFA. Itu merupakan salah satu capaian yang diraih oleh kepala pelatih kita Sintayong bersama Timnas Indonesia. Tentunya masih banyak lagi prestasi-prestasi yang lain walaupun itu tanpa trofi ya guys. Apalagi trofi Piala Asian Cup atau yang para supporter Timnas Indonesia bilang Piala Ciki. Mungkin karena kita tidak bisa masuk ke babak final Piala Ciki, akhirnya kepala pelatih kita Sintayong diberhentikan, diputus kontrak kerjanya oleh PSSI. Banyak netizen, para supporter Timnas Indonesia yang bersedih atas diberhentikannya Sintayong ini dari kursi panas kepelatihan Timnas Indonesia. Ya jujur saja guys, kita juga bersedih, kita juga bingung kenapa harus berhenti di saat Timnas Indonesia saat ini sedang berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang menyisakan 4 laga, yaitu 2 laga kandang dan 2 laga tandang. Di bulan Maret nanti 2 pertandingan bakal tersaji oleh Timnas Indonesia. Tentunya Bapak Ketum kita, Bapak Ketum Erick Thohir pasti sudah mengkalkulasi, menghitung atau merapatkan lah tentunya dengan para exco dan stakeholder yang ada tentang pelatih Sintayong ini ya guys. Karena selain meningkat peringkat FIFA kita, Sintayong juga berhasil Indonesia bisa meraih tempat bagus di Asia guys. Bahkan U23 kemarin kita lolos Piala Asia hingga ke perempat final. Dan masih banyak lagi tentunya PR-PR yang dikerjakan kepala pelatih kita Sintayong untuk membangun Timnas Indonesia ini. Banyak yang pro dan kontra tentunya tentang pemecatan Sintayong ini. Tetapi kita harus mendukung tentunya apa yang Bapak Ketum kita maui, karena memang dia yang lebih tahu, dia yang lebih berpengalaman tentang bongkar pasang pelatih ya guys. Ya kita berharap nanti pelatih penggantinya ini bisa meneruskan apa yang baik dari Sintayong dan membuat Timnas Indonesia lebih baik lagi. Dalam press conference-nya kemarin hari Senin, Bapak Ketum Erick Thohir menyampaikan bahwa pelatih penggantinya nanti akan berasal dari Eropa. Ditanyakan oleh wartawan, dari negara mana Pak? Bapak Erick Thohir menjawab, ya sebenarnya banyak pilihan, ada dari Italia, dari Spanyol, dan dari Belanda. Tetapi sepertinya bakal diganti dari pelatih dari Belanda guys. Ya mungkin karena pemain diaspora kita kebanyakan dari Belanda, mungkin masalah komunikasi dan sebagainya. Karena pelatih kita Sintayong berasal dari negeri ginseng Korea,
ketika berkomunikasi dengan para pemainnya harus menggunakan penerjemah ya guys. Ini mungkin salah satu dari kurang efektif mungkin komunikasi antara pelatih dan pemain. Rencananya Bapak Ketum Erick Thohir bakal mengumumkan pelatih penggantinya nanti tanggal 12 bulan ini, karena tanggal 11 calon pelatih bakal datang dan tanggal 12-nya melakukan perkenalan dengan rekan-rekan media semua. Mungkin Bapak Ketum akan memberikan surprise pengganti STY, tetapi sebelum jadwal yang ditentukan banyak sekali rekan-rekan media, baik media online maupun mainstream, sudah memberikan jawaban kepada kita semua bahwa yang bakal mengganti kepala pelatih kita Sintayong yaitu digadang-gadang Patrick Kluivert. Dia adalah pemain Barcelona yang top. Selain dia pemain Barcelona, mantan pemain Barcelona, dia juga mantan pemain timnas Belanda. Secara dalam permainannya di lapangan dia cukup bagus, tetapi untuk prestasi-prestasinya menjadi pelatih itu masih kurang mentereng capaiannya dibandingkan dengan Sintayong guys. Bahkan sudah disepil oleh salah satu agen transfer pemain dan pelatih kelas dunia, sudah mensepil Patrick Kluivert bakal menjadi pelatih timnas Indonesia. Tetapi dalam kesempatan lain Bapak Erick Thohir mengatakan bahwa akan ada 2 pelatih guys. Kita belum tahu apakah Patrick ini bakal menjadi pelatih U23 atau pelatih senior bagi tim Indonesia. Kita belum tahu kejelasannya. Tetapi kalau ada 2 pelatih, yang satunya ini digadang-gadang Louis van Gaal guys, untuk pelatih seniornya atau untuk manajer taktiknya guys, dirteknya. Ya kita belum tahu, makanya kita juga menunggu nanti pada tanggal 11 atau 12 bakal diumumkan langsung resmi oleh PSSI status panas kursi pelatih timnas Indonesia. Ada yang kaget, banyak yang sedih, itu pasti. Karena memang tidak ada angin, tidak ada hujan, bak petir di siang bolong ya guys, bahwa pemecatan pelatih Sintayong yang dilakukan oleh PSSI membuat geger jagat persepakbolaan nasional. Tetapi dengan jiwa besar, Sintayong berterima kasih kepada seluruh fans dan para pemain timnas Indonesia atas kerjasamanya selama ini. Dia berjiwa besar dan bisa menerima keputusan ini di tengah-tengah Indonesia masih menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita juga bingung kenapa alasan besar PSSI untuk mengganti kepala pelatih Sintayong. Secara kita berada di kualifikasi ketiga Piala Dunia dan itu pun hasilnya cukup bagus ya guys. Kita berada di posisi ketiga klasmen sementara grup C. Sedangkan target PSSI waktu itu disampaikan oleh Bapak Ketum, kita lolos Piala Dunia. Andai pun tidak bisa jadi juara grup atau runner up, kita bisa di posisi 3 ataupun 4 klasmen sementara karena kita mengejar satu tiketnya lewat kualifikasi round 4 guys. Tetapi keputusan sudah dibuat dan ini pun resmi. Kepala pelatih Sintayong harus diberhentikan. Ya, semoga saja nanti pelatih yang baru, entah itu Patrick Kluivert ataupun Louis van Gaal, bisa membawa timnas Indonesia ini lebih baik lagi ya guys. Karena ekspektasi kita itu bersama Sintayong nanti hingga 2027. Itu kontrak yang terakhir diperpanjang oleh PSSI dengan Sintayong. Tetapi di awal Januari ini Sintayong harus out, meninggalkan kita semua. Dia telah memberikan capaian-capaian yang cukup bagus, membangun persepakbolaan Indonesia dari minus hingga bisa berada di titik ini guys. Ya, apapun itu alasannya, Bapak Ketum yang lebih tahu, dia yang lebih mengerti tentang sepak bola, dia yang lebih tahu tentang dapur PSSI. Jadi kita harus support guys. Kita lihat nanti pelatih baru ini bisa mengantarkan Indonesia nggak ke Piala Dunia. Kalau
tidak bisa, boleh saja kita mengkritisi, kita mengkritik PSSI, bahkan exco-nya untuk bertanggung jawab tentunya atas tidak tercapainya target-target besar yang diembankan kepada pelatih yang baru nanti ya guys. Ramai di media sosial kita bahwasanya calon pengganti kepala pelatih Sintayong bakal sudah ada hashtag Kluivert out guys. Bayangkan saja, belum melatih, belum diperkenalkan, para netizen plus 62 sudah beramai-ramai menggunakan hashtag Patrick Kluivert out. Memang luar biasa sekali para supporter timnas Indonesia untuk mendukung tim kesayangannya ini guys. Bahkan akun Instagram pribadi dari Patrick Kluivert ini sudah diserbu oleh para netizen kita yang mungkin merasa kecewa, yang mungkin sedih tentang pemecatan Sintayong ini. Ada yang memberikan semangat, ada yang nyinyir tentunya di akun media Patrick Kluivert guys. Ya apapun itu, kita harus tetap dukung timnas Indonesia agar tetap fokus walaupun waktu hanya sekitar 2,5 bulan. Mudah-mudahan bisa menjalin chemistry yang baik tentunya pelatih yang baru ini dengan para pemain yang notabene sama-sama dari Holland ya guys. Mungkin mereka berpikir dengan pelatih dari Holland, teknik bermain, dasar-dasar bermainnya sudah saling mengenal, akan diracik seperti apa nanti timnas Indonesia ke depannya. Mungkin seperti Total Football atau yang seperti apa, kita bisa lihat nanti kerja dari pelatih baru kita di bulan Maret guys. Karena di bulan Maret nanti timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain tanggal 25 Maret dan menghadapi Australia pada tanggal 20 Maret di match day ke-6. Kita akan bertamu atau bertandang ke Sydney Stadium untuk melakoni laga kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya tentunya kita berharap bisa mencuri minimal 1 poin di Australia untuk dibawa pulang ke Indonesia sebagai modal menghadapi Bahrain nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ya walaupun agak sedikit gemetar dan bersedih, tetapi saya harus bikin konten ini guys, karena ada salah satu subscriber yang menginginkan untuk mengangkat isu Sintayong ini. Ada alasan memang kenapa Sintayong diberhentikan awal-awal ini, karena memang kalau mau diberhentikan ya memang dari awal-awal sekarang ini. Jadi masih ada waktu bagi pelatih untuk menjalin hubungan dengan pemain dan biar chemistry-nya dapet lah guys. Karena memang isu Sintayong out itu sudah bergulir lama sebetulnya sejak Indonesia kalah dengan Cina di Qingdao Stadium dengan skor 2-1 waktu itu. Waktu itu kepala pelatih kita Sintayong melakukan gambling besar, melakukan perubahan-perubahan susunan pemain dan akhirnya kita kalah walaupun kita digadang-gadang bakal meraih 3 poin penuh di Qingdao Stadium melawan Cina. Ternyata kenyataannya kita harus menelan pil pahit dengan kekalahan 2-1. Tetapi di match day berikutnya kita bertemu Saudi Arabia, bahkan kita bisa meraih 3 poin penuh melawan Saudi Arabia. Itu suatu prestasi yang luar biasa tentunya. Jadi alasan untuk mengganti Sintayong diundur lagi mungkin guys, karena waktu di Cina kita kalah dengan formasi yang kurang memuaskan, ternyata melawan Saudi Arabia kita bisa menang. Jadi bingung lagi mungkin PSSI mau mengganti kepala pelatih kita Sintayong. Akhirnya dapatlah momen Piala AFF guys 2024. Dengan tim muda kita berharap bisa finish di babak final, ternyata kita kalah di fase grup. Nah ini yang menjadi pemicu untuk pelatih Sintayong diganti. Mungkin alasan-alasan yang lain tidak masuk guys. Nah alasan lewat Piala AFF inilah atau Piala Ciki ini kepala pelatih Sintayong bisa didepak. Dan akhirnya gonjang-ganjing itu pun akhirnya terbukti kepala pelatih Sintayong harus dipecat guys.
Itu analisa pribadi saya ya guys, tentunya. Memang waktu di AFF itu target utama PSSI itu bukan juara guys. Untuk memberikan caps bermain pemain-pemain lokal, pemain-pemain muda kita agar menambah kepercayaan diri, mengasah skill yang sudah diajarkan tentunya. Tetapi akhirnya kita tidak bisa lolos di fase grup setelah terakhir dikalahkan Filipina di Stadion Manahan Solo guys. Ya, mudah-mudahan di kepelatihan yang baru nanti Indonesia bisa benar-benar bisa meraih kemenangan dan meraih satu tiket ke Piala Dunia 2026 nanti yang akan tersaji di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Doa terbaik tentunya untuk timnas Indonesia. Kita hormati keputusan PSSI yang lebih tahulah, yang lebih mengerti tentang sepak bola, khususnya Bapak Ketum kita Erick Thohir yang sudah malang melintang di urusan sepak bola guys. Kita hanya bisa berdoa dan berharap yang terbaik untuk Garuda. Hormat kami, respect kami kepada pelatih Sintayong. Terima kasih sudah mengantarkan timnas Indonesia dari ranking 70-an menjadi ranking 30 dunia guys. Kita respect, kita hormati keputusan PSSI, kita dukung terus timnas Indonesia tentunya, dan salam hormat untuk kepala pelatih Sintayong. Dedikasi yang sudah diberikan, waktu yang sudah diberikan, semuanya untuk timnas Indonesia. Bahkan kepala pelatih kita Sintayong rela menggagalkan 10 pinangan dari klub-klub yang bayarannya tentunya lebih mahal ketimbang melatih timnas Indonesia guys. Tetapi karena saking cintanya kepala pelatih kita Sintayong dengan timnas Indonesia, akhirnya dia memilih berlabuh di Indonesia dengan torehan ranking FIFA yang cukup bagus, sekaligus membangun pondasi kuat timnas-timnas muda, memotong 2 generasi langsung di atasnya. Bahkan pemain-pemain kita yang berlaga di level-level Asia itu pemain-pemain muda guys. Luar biasa sekali memang. Kita semuanya respect terhadap Sintayong dan ofisial. Bahkan kabar terbaru, 2 kelompok supporter besar timnas Indonesia yaitu La Grande Indonesia dan Ultras Garuda dikabarkan akan membuat patung khusus buat Sintayong guys. Itu penghormatan kepada Sintayong, pelatih fenomenal tentunya. Apapun itu, Sintayong selalu di hati penggemar sepak bola timnas Indonesia. Semoga sedikit informasi dari saya bermanfaat untuk rekan-rekan semua dan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman sekalian. Doa yang terbaik tentunya untuk timnas Indonesia agar bisa terus berjaya di level-level internasional. Saya Arsil Sidik, Papan Skor mengabarkan.